Assalamualaikum sobat tongkrongan, apa kabarnya hari ini? Selamat datang di Saiful Khairuddin Channel. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi Anda yang belum. Namun bagi Anda yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Baik sobat, pada video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sherlock Holmes yang dirilis pada tahun 2009. Film yang disutradarai oleh Guy Ritchie ini mendapatkan rating 7,5 dari 10 berdasarkan penilaian IMDb. Film ini pertama kali dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 25 Desember 2009, kemudian dirilis di Indonesia pada tanggal 27 Desember 2009. Diperankan oleh beberapa bintang besar seperti Robert Downey Jr. yang berperan sebagai Sherlock Holmes, Jude Law yang berperan sebagai Dr. Watson, Rachel McAdams sebagai Irene, Mark Strong sebagai Lord Blackwood, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film bergenre laga misteri ini menceritakan tentang upaya pemecahan kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Lord Blackwood yang berkedok ilmu sihir. Lalu, bagaimanakah upaya Sherlock Holmes dan Dr. Watson dalam memecahkan kasus ini? Mari kita bahas rame-rame. Film diawali dengan menampilkan sebuah kereta tua yang sedang melaju di suatu tempat di kota tua Inggris. Di dalamnya terdapat beberapa orang polisi. Di sini diceritakan mereka akan melakukan penangkapan terhadap seseorang pelaku kejahatan yang saat ini sedang melakukan ritual ilmu sihir. Kemudian terdapat seseorang yang sedang berlari mengikuti kereta kuda tersebut, dan orang itu adalah Sherlock Holmes. Lalu, terlihat Holmes mulai memasuki sebuah gedung. Di dalam gedung itu, terdapat seorang penjaga. Di sini, menariknya adalah, sebelum dia melakukan serangan terhadap penjaga tersebut, Holmes melakukan analisa terlebih dahulu. Dan hasilnya adalah... Yap, hasil analisa pun berjalan dengan baik. Scene kemudian berpindah dengan menampilkan seorang wanita yang akan dijadikan sebagai tumbal dalam sebuah ritual sihir. Di atas kepala wanita tersebut terdapat seorang pria yang sedang membacakan mantra. Sementara itu, kita diperlihatkan Holmes yang sudah mulai mendekati tempat itu. Tak lama kemudian, Holmes pun mulai memasuki tempat itu. Dia mulai menyerang satu persatu penjaga dari tempat itu. Di sini dia dibantu oleh rekannya, yaitu Dr. Watson. Mereka berdua kemudian mulai melumpuhkan semua orang yang ada di tempat itu, hingga menyisakan satu orang saja, yaitu Lord Blackwood. Dan setelah itu pun Lord Blackwood ditangkap oleh kepolisian setempat. Di sini diceritakan bahwa Lord Blackwood akan dihukum mati atas perbuatannya. Scene kemudian berpindah ke suatu penjara. Di sini merupakan tempat Lord Blackwood ditahan. Pada saat ini diceritakan bahwa sedang terjadi kekacauan yang diakibatkan oleh mantra yang telah dibacakan oleh Lord Blackwood kepada seorang penjaga penjara tersebut. Setelah ditanya oleh petugas penjara yang lainnya, Lord Blackwood mengatakan bahwa sebelum dia dihukum mati, dia ingin menemui seseorang, yaitu Sherlock Holmes. Dan tak lama kemudian, Holmes pun datang memenuhi undangan tersebut dan menemui Lord Blackwood. Kepada Holmes, Lord Blackwood mengatakan bahwa akan ada 3 kematian lagi yang akan terjadi. 3 kematian tersebut akan terjadi setelah Lord Blackwood dieksekusi mati dan tidak akan ada yang bisa mencegahnya. Dan saat ini tibalah saatnya Lord Blackwood dieksekusi mati dengan cara digantung. Selanjutnya, Dr. Watson memeriksa dan memastikan kematian dari Lord Blackwood. Tak lama setelah eksekusi mati tersebut, Holmes dan Watson dikabarkan bahwa Lord Blackwood telah bangkit dari kuburnya. Selain itu, seorang saksi, yaitu penjaga makam tersebut juga melihat secara langsung bahwa Lord Blackwood telah bangkit dari kuburnya. Setelah petinya dibuka, ternyata jasad yang ada di dalam peti tersebut bukanlah jasad dari Lord Blackwood, melainkan jasad orang lain, yaitu Riordan. Selanjutnya, Holmes dan Watson segera mencari dan mendatangi rumah dari Riordan. Mereka ingin mencari beberapa fakta terkait dengan kematiannya. Di tempat itu, mereka menemukan fakta bahwa saat ini Riordan sedang bereksperimen untuk menggabungkan antara ilmu sihir dan sains. Namun tak lama kemudian, mereka didatangi oleh sekelompok orang yang di sini diceritakan bahwa mereka akan menghapus jejak dari kematian Riordan atas perintah dari orang lain. Lalu tak dapat dihindari lagi, perkelahian pun harus terjadi di antara mereka. Di sini terlihat bahwa Holmes harus menghadapi seseorang dengan tubuh yang sangat besar, sementara Watson menghadapi 2 orang yang lainnya. Perkelahian itu berlangsung hingga membuat mereka tiba di sebuah tempat pembuatan kapal. Dan akibat dari perkelahian itu, sebuah kapal yang belum jadi pun harus tenggelam ke dasar sungai. Akibat dari kejadian itu, Holmes dan Watson pun dipenjarakan, walaupun mereka berdua sebenarnya tidak bersalah.
Tak beberapa lama kemudian, Watson pun dibebaskan oleh kekasihnya yaitu Mary. Namun untungnya, Holmes juga dibebaskan dari penjara. Dia dibebaskan oleh seseorang yang memiliki pengaruh cukup besar di tempat itu. Orang itu adalah Sir Thomas. Di sini diceritakan bahwa Sir Thomas merupakan ayah dari Lord Blackwood. Dengan didampingi oleh beberapa orang, Sir Thomas meminta kepada Holmes untuk melenyapkan Lord Blackwood. Dia menganggap bahwa kelakuan Lord Blackwood telah melenceng dari ajarannya. Holmes ditawarkan bayaran yang cukup tinggi jika ia mampu menyelesaikan tugas tersebut. Namun, Holmes menolak bayaran tersebut. Ia mengatakan bahwa ia ingin melakukan ini hanya atas dasar keingintahuannya. Namun sial bagi Sir Thomas, ia harus tewas di tangan Lord Blackwood dengan cara ditenggelamkan pada saat ia sedang mandi. Tak beberapa lama kemudian, beberapa orang berkumpul untuk membicarakan siapa pengganti dari Sir Thomas. Lalu ternyata, orang yang akan menggantikan Sir Thomas itu adalah Lord Blackwood. Di sini, ada seseorang yang tidak setuju dengan hal tersebut. Dia berencana akan menembak Lord Blackwood dengan menggunakan pistol. Namun sebelum hal itu terjadi, pistolnya tiba-tiba meledak. Hal itu membuat tubuhnya terbakar hingga terlempar keluar jendela. Kemudian kita diperlihatkan Holmes dan Watson yang mendatangi sebuah tempat pemotongan hewan. Ketika sedang menelusuri tempat itu, Holmes sempat mengatakan kepada Watson untuk menghemat pelurunya. Namun yang terjadi adalah Holmes sendiri yang menghabiskan pelurunya. Tak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan kehadiran Irene yang saat ini sedang terikat dan akan dibunuh dengan menggunakan mesin pemotong hewan. Dengan usaha yang cukup keras, mereka berdua berusaha untuk menyelamatkan Irene, hingga akhirnya Irene pun berhasil diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan Irene, Watson yang menyadari bahwa Lord Blackwood telah kabur mencoba untuk mengejarnya. Namun sayangnya, dia menginjak jebakan yang telah dipasang oleh Lord Blackwood yang menyebabkan bom meledak hingga melukai mereka semua. Setelah selamat dari kejadian itu, Holmes kemudian mulai berpikir keras untuk mengetahui rahasia di balik ritual sihir yang dilakukan oleh Lord Blackwood. Namun tak lama kemudian, mereka didatangi oleh sekelompok polisi yang akan menangkap mereka. Di sini diceritakan bahwa sekelompok polisi ini sudah bekerja sama dengan Lord Blackwood. Dengan bantuan dari Holmes, Watson dan Irene berhasil kabur, hingga akhirnya hanya tinggal Holmes saja yang tertangkap oleh sekelompok polisi itu. Holmes kemudian dibawa untuk menghadap ke Lord Coward. Di sini diceritakan bahwa Lord Coward merupakan salah satu pengikut dari Lord Blackwood. Di sini diperlihatkan bahwa Lord Coward akan bersiap-siap untuk membunuh Holmes. Ketika Lord Coward bersiap-siap akan menembak, tiba-tiba segumpal asap muncul yang diakibatkan oleh ulah dari Holmes. Hal ini membuat Lord Coward tidak dapat melihat Holmes dengan jelas. Lalu kemudian tiba-tiba borgol muncul dari balik asap itu. Ternyata borgol dari Holmes sudah terlepas. Hal itu bisa terjadi karena sebenarnya Holmes telah mendapatkan kunci borgol dari polisi yang telah menangkapnya tadi. Di sini diceritakan bahwa polisi tersebut sebenarnya hanya pura-pura tunduk kepada Lord Blackwood dan Lord Coward. Selain itu, kita juga diceritakan bahwa sebenarnya Holmes telah mengetahui siapa target pembunuhan dari Lord Blackwood selanjutnya. Dan target pembunuhan itu adalah anggota parlemen yang beberapa saat lagi akan mengadakan pertemuan. Setelah menghindari serangan dari Lord Coward, akhirnya Holmes dapat kabur dengan cara melompati jendela dan terjun ke dalam sungai. Dan di atas sungai tersebut ternyata sudah terdapat Irene dan Watson yang telah menunggu Holmes di atas sebuah perahu. Di sisi lain, di luar gedung parlemen terjadi beberapa kekacauan yang berasal dari masyarakat. Hal ini karena mereka telah merasa khawatir akibat dari kemunculan dari Lord Blackwood. Sementara di dalam gedung sendiri, terlihat beberapa anggota parlemen telah berkumpul untuk melakukan pertemuan. Di sisi lain, Holmes, Watson, dan Irene telah berhasil mendekati gedung parlemen. Mereka akan masuk ke gedung itu melalui saluran pipa. Setelah berhasil memasuki gedung, Holmes, Watson, dan Irene menemukan suatu mesin. Di sini diceritakan bahwa mesin itu terdapat gas beracun yang nantinya akan digunakan untuk membunuh anggota parlemen yang tidak bersedia ikut kepada Lord Blackwood. Sementara itu, para pengikut dari Lord Blackwood seperti Lord Coward sebenarnya telah mendapatkan penawar dari gas racun tersebut. Di sisi lain, Holmes, Watson, dan Irene sedang berusaha untuk menghentikan mesin yang mengandung gas beracun tersebut. Secara diam-diam, Irene berusaha untuk mengambil bahan baku dari mesin yang mengandung gas beracun tersebut. Di dalam gedung parlemen, seluruh pengikut dari Lord Blackwood telah bersiap-siap untuk mengunci pintu. Mereka berencana akan mengurung anggota parlemen yang tidak bersedia tunduk kepada Lord Blackwood. Tak lama kemudian Lord Blackwood pun muncul. Secara perlahan dia memberikan intimidasi kepada seluruh anggota parlemen. Sementara itu saat ini, Holmes dan Irene sedang berusaha untuk menghentikan mesin tersebut.
Namun tak lama kemudian, seorang pria dengan tubuh besar yang tadi melawan Holmes sampai di tempat pembuatan kapal tiba-tiba muncul untuk menggagalkan rencana mereka. Di sisi lain di dalam gedung parlemen, saat ini Lord Blackwood sudah bersiap-siap untuk menyebarkan gas beracun itu kepada seluruh anggota parlemen dengan menggunakan remote control yang ada di tangannya. Sementara itu, pertarungan antara Holmes, Dr. Watson, dan Irene bersama dengan pria yang bertubuh besar itu tidak dapat dihindari lagi. Di sini kita diperlihatkan Holmes dan Dr. Watson sedang berusaha keras untuk mengalahkan pria besar tersebut. Sementara itu, Irene masih tetap berusaha untuk menghentikan mesin tersebut. Setelah mesin itu dapat dihentikan, Irene kemudian pergi membawa bahan dari gas beracun tersebut. Menyadari ada yang salah, Lord Blackwood pun pergi meninggalkan seluruh anggota parlemen. Di sini diceritakan bahwa seluruh anggota parlemen akan melakukan perlawanan kepada Lord Blackwood beserta pengikut-pengikutnya. Selanjutnya kita diperlihatkan Irene yang saat ini telah berhasil kabur. Sekarang, Irene berada di atas puncak sebuah jembatan yang saat ini sedang dalam proses pengerjaan. Namun sayangnya, Irene menemui jalan buntu. Saat ini ia berada di ujung jalan yang belum terhubung dengan sisi jembatan yang lainnya. Tak lama kemudian, Holmes pun datang menghampiri Irene. Di sini diceritakan bahwa Holmes mencurigai ada sesuatu yang janggal dari Irene. Hingga pada akhirnya Irene pun merasa terpojok. Di sini dia sudah akan menceritakan yang sebenarnya kepada Holmes. Namun sebelum Irene menceritakan semuanya, tiba-tiba Lord Blackwood muncul dan merampas bahan gas beracun yang ada di tangan Irene. Saat berusaha melakukan perlawanan, sial bagi Irene karena dia harus terdorong dari sisi jembatan oleh Lord Blackwood. Selanjutnya, Holmes lah yang melakukan perlawanan kepada Lord Blackwood. Awalnya, Holmes merasa sangat kewalahan untuk menghadapi Lord Blackwood, namun ia tetap berusaha keras untuk memberikan perlawanan. Hingga pada akhirnya, dengan menggunakan tali, Holmes dapat menarik Lord Blackwood hingga dia tergantung pada sisi jembatan. Saat Lord Blackwood dalam keadaan terdesak, Holmes mulai menceritakan tentang hasil penelusuran yang telah ia dapatkan mengenai tipuan ritual sihir yang dilakukan oleh Lord Blackwood. Yang pertama adalah penjaga penjara yang pura-pura kesurupan di luar sel Lord Blackwood. Yang kedua adalah makam dari Lord Blackwood yang sebenarnya sudah dirusak sebelumnya oleh Lord Blackwood sendiri. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara Lord Blackwood menenggelamkan ayahnya sendiri pada saat ia sedang mandi. Di sini diceritakan bahwa pada saat ia melakukan itu, ia dibantu oleh Riordan. Lalu fakta selanjutnya adalah bagaimana pistol dari seorang anggota parlemen dapat meledak dan membakar tubuhnya sendiri. Fakta berikutnya adalah bagaimana cara Lord Blackwood dalam menyiapkan senjata gas beracun yang ditujukan kepada seluruh anggota parlemen. Hingga pada akhirnya Lord Blackwood jatuh dari jembatan, lehernya tergantung dari besi jembatan tersebut. Kemudian Holmes datang menghampiri Irene yang tadi diceritakan terjatuh dari jembatan. Di sini ternyata Irene masih hidup. Selanjutnya, Irene pun mulai bercerita kepada Holmes tentang apa yang ia kerjakan dan siapa yang menyuruhnya. Irene bercerita bahwa ia dimanfaatkan oleh Profesor Moriarty untuk menyingkirkan Holmes. Setelah menceritakan semuanya, kita diperlihatkan Lord Blackwood yang sudah tewas dengan cara tergantung. Scene kemudian berpindah. Di sini diceritakan bahwa Dr. Watson telah menikahi kekasihnya, yaitu Mary. Ketika Dr. Watson dan Mary memasuki ruangan Holmes, mereka dikejutkan dengan Holmes yang saat ini sedang gantung diri. Ternyata saat ini Holmes sedang mempelajari bagaimana cara Lord Blackwood bisa selamat dari hukuman gantung diri yang menjeratnya di kantor polisi. Holmes mengatakan bahwa Lord Blackwood dapat selamat karena dia menggunakan suatu alat yang dia gunakan di balik jasnya pada saat hukuman gantung mati. Lalu Dr. Watson kemudian menanyakan bagaimana tentang denyut nadi Lord Blackwood yang tidak terdeteksi pada saat dia memeriksa dan memastikan kematian dari Lord Blackwood setelah hukuman gantungnya. Holmes mengatakan bahwa Lord Blackwood menggunakan racun yang dimurnikan dari madu pada suatu bunga. Dan efek dari racun tersebut dapat menyebabkan kelumpuhan yang mirip dengan kematian. Di sini diceritakan bahwa Holmes mendemonstrasikannya kepada anjing milik Dr. Watson mengenai apa yang baru saja ia jelaskan. Tak beberapa lama kemudian, seorang anggota polisi datang menemui mereka bertiga. Polisi itu mengatakan bahwa salah seorang rekan mereka tewas bersamaan dengan hari penangkapan Lord Blackwood. Hal ini membuat Holmes menjadi berpikir kembali, kemudian melakukan analisa tentang kejadian yang dialami rekan polisi tersebut. Holmes menyimpulkan bahwa yang melakukan itu adalah Profesor Moriarty. Dia beranggapan bahwa Profesor Moriarty sedang mengincar sesuatu dari alat yang digunakan Lord Blackwood untuk membunuh anggota parlemen pada saat melakukan pertemuan. Hingga akhirnya Holmes memutuskan untuk memecahkan kasus ini, dan film pun tamat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Menurut saya, film ini sangat seru.
Meskipun berlatar belakang klasik, namun film ini mengandung beberapa hal yang biasa terjadi di kehidupan modern seperti saat sekarang ini. Hal itu juga tergambar melalui analisa yang dilakukan oleh Holmes. Oke sobat tongkrongan semua, cukup sekian dulu video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi Anda yang belum. Namun bagi Anda yang sudah, saya kembali mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.